Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Insya Allah baik ya, sehat. Bertemu dengan ibu kembali di pembelajaran dari rumah di minggu kedua. Masih mengenai materi aspek Quran. Selamat menyimak. Tetap semangat ya belajar ya nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar dengan semangat ya nak ya di minggu kedua. Materi kali ini masih membahas mengenai aspek Quran. Di awal kita belajar membaca Al-Quran dengan tartil ya nak ya. Kalian sudah merekam dan ibu sudah menyimak daripada bacaan kalian. Seperti kita ketahui, ibu ulas kembali tujuan pembelajaran tentang aspek Quran ini. Kalian bisa membaca, menghafal, dan menulis Quran surat Al-Falaq. Tentunya dengan tepat juga benar. Oke. Nah, masih dengan tata tertib, masih ingat? Ada belajar, kita mulai yuk dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan perlu diingat, kita masih belajar mengenai Al-Quran dan tentunya perlu kita diingat ya, kalian harus dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu ya nak, berdoa tadi sudah, dan dimulai dengan ta'awuz, membaca dengan pelan, tartil, tidak tergesa-gesa ya. Kalian bisa menyimak dengan video ini. Ibu akan buka. Kita fokuskan hari ini adalah dengan menghafal ya. Kemarin kita sudah membaca dengan tartil dan kita menghafal dengan artinya. Kalian bisa menyimak secara langsung video ini. Tapi siapa yang sudah hafal surat An-Nahl dengan artinya ya? Ada? Alhamdulillah, pasti ada ya. Dan yang lainnya kita belajar bersama-sama ya. Kita klik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah olehmu. Qul, katakanlah olehmu. A'udzu, aku berlindung.
birabbi kepada Tuhan, an-nasi manusia, maliki raja, an-nasi manusia, ilahi Tuhan, an-nasi manusia, min dari syarri kejahatan, al-waswasi bisikan setan, al-khannasi yang selalu bersembunyi, alladzi yang yuwaswisu membisik-bisikkan kejahatan, di dalam suduri hati atau dada, an-nasi manusia yang lalai dari mengingat Allah. Min yaitu setan dari al-jinnati golongan jin, wan nasi dan manusia. Nah, barusan kalian sudah menghafal surat Al-Falaq, maaf, surat An-Nas dengan artinya ya. Nah, silakan siapa yang mau membaca kembali? Ya, bersama bundanya ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ya melafalkan dengan cara menghafal per kalimah artinya. Lalu kita akan memahami pesan daripada surat An-Nas adalah yaitu perintah Allah agar memohon selalu perlindungan hanya kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia ya, manusia yang kebetulan sedang lalai dari mengingat Allah, dari kejahatan golongan jin dan manusia. Surat An-Nas ini disebut sebagai Al-Mu'awwizatain. Nah, kenapa ada tain? Tain berarti di sini berdua ya. Nah, berarti ada dua surat yang menemani surat An-Nas, yaitu surat Al-Falaq. Dua-duanya kenapa disebut Al-Mu'awwizatain ini? Karena di sana ada kalimah a'udzu, yaitu berlindung daripada kejahatan-kejahatan makhluk Allah ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan menuntun kepada pembacanya menuju tempat perlindungan ya. Sudah dilindungi oleh Allah kalau kita sudah membaca surat An-Nas dan temannya Al-Falaq ini ya. Ya, itulah pesan yang terkandung dalam Quran surat An-Nas. Jadi kalau kalian sudah hafal surat An-Nas dengan artinya, lalu mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya, membuat kita semakin yakin bahwa Allah lah yang dapat melindungi kita dari semua kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, lalu setelah kalian bisa menghafal surat An-Nas dengan artinya, lalu mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya, coba kalian tulis surat An-Nas ini beserta artinya ya. Dicoba dengan tidak melihat terjemahnya ya. Kan tadi sudah dihafal ya. Ayo setelah itu baru kalian rekam suaranya mengenai hafalan surat An-Nas dengan artinya ya. Ingat sekali lagi dengan artinya kalau kalian sudah hafal, tapi tentunya ya melalui voice note dan kirimkan ke ibu. Nah, supaya lebih afdol nih, Kak tadi kan sudah membaca dari kemarin ya, membaca, menghafal, lalu menulis. Nah, dalam hal menulis, yuk kita belajar mengenai menulis huruf hijaiyah bersambung. Masih ingat karena huruf hijaiyah tunggal kita belajar sudah di kelas 1 ya. Alif ba ta sa dengan harokatnya. Masih ingat harokatnya?
Nah, masih ingat harokat? Apa itu harokat? Harokat adalah tanda baris dalam huruf Arab atau hijaiyah. Yuk, siapa nih yang hafal lagu Lihat Kebunku? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Yuk ganti dengan hafalan sebagai penyemangat kita dalam belajar ya. 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Bisa ya Naya? Boleh kalian senandungkan di depan ayah dan bundanya sebagai tanda penyemangat dalam belajar menulis huruf hijaiyah. Oke. Nah, di sini kebetulan ini juga ada di buku paket yang kalian punya ya. Insya Allah bisa dibuka. Ada juga, tapi karena kalian sudah melihat di handphone ini sambil melihat jelas, nah, Ibu akan bacakan lalu kalian cermati huruf satu persatunya ya. Tentunya huruf hijaiyah di sini ada bentuk tunggalnya, artinya belum disambung, dan ini bentuk yang sudah tersambung. Perhatikan baik-baik bagaimana kalau disambung itu berubah atau tidak hurufnya, atau tetap bagaimana tersambung huruf itu di awal, di tengah, di akhir, apakah berbeda. Cermati dan dengarkan ya. Bentuk tunggal: akala, akala, ba'atha, ba'atha, tabata, tabata, thaqila, thaqila, jahada, jahada, hasuna, hasuna, kharaja, kharaja, dabata, dabata, zabaha, zabaha, rasyada, rasyada. Nah, kalian sudah melihat bagaimana nih dengan cermat ya, lihatnya ya. Lihat di sini huruf tunggal yang berekor nih, huruf ain di sini ketika disambung menjadi seperti ini. Nah, itu ada di tengah ya. Nah, kalau ini tinggal menyambungkan ya. Apa saja yang huruf berekor? Banyak ya. Ada lam, ain di sini. Lalu ada jim, ha, sin, dan ketika disambungkan ekor mereka itu dihilangkan. Ya, betul. Kecuali di akhir bersambungnya. Nah, kalian ingat ya Naya, ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Apa saja itu? Boleh ditulis: alif, dal, zal, ra, waw, hamzah. Ulang, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah, kecuali di akhir ya bisa disambung. Ulangi lagi: alif, dal, zal, ra, ya, zai,
waw, hamzah ya. Diingat ya, ingat-ingat kembali huruf yang tidak bisa disambung di tengah ataupun di awal. Oke, lanjut. Yuk kita simak lagi, kalian dengarkan ibu melafalkan hurufnya dan cermati dengan fokus huruf-huruf, setiap huruf yang sudah disambung. Zayana, zayana, sabila, sabila, syahida, syahida, sarafa, sarafa, dhahaqa, dhahaqa, tala'a, tala'a, zahara, zahara, azama, azama, ghasaqa, ghasaqa, fataha, fataha, qabada, qabada, kutiba, kutiba. Alhamdulillah. Lihat ya, seperti tadi ibu bilang, zayana, lihat ketika disambung ini tidak bisa disambung karena di awal. Ya. Lalu dal, ini hanya bisa disambung hanya di akhir. Lanjut lagi, tadi apa ya? Oh, di sini udah ya, kita kembali lagi yang ini. Nah, alif nggak bisa disambung ya di awal, berdiri dengan sendirinya di awal. Nah, lalu kharaja, ro, lihat ini ada di tengah, nggak bisa disambung dengan yang di akhir ya. Nah, ini juga zabaha, za berdiri sendiri. Ayo, masih ingat tadi apa saja? Alif, dal, zal, ra, zai, waw, hamzah ya nak ya. Oke. Nah, itu dalam pelafalan huruf hijaiyah dan penulisannya ketika disambung ya. Masih ingat ya? Sekarang coba, kalau kalian sudah hafal tadi surat An-Nas, kalian tuliskan ayatnya. Ayat pertama, ayo ditulis dengan rapi dengan artinya ya nak ya. Lanjut 1 sampai 6. Lalu karena kalian sudah belajar mengenai pesan kandungan surat An-Nas, coba kalian isi evaluasi pembelajaran 2 ini. Nah, sesuai yang kalian ketahui dan kalian simak pembelajaran hari kemarin, minggu kemarin maksud ibu, dan sekarang ya nak ya. Oke. Nah, supaya lebih asik lagi, biasanya kalian suka dengan mewarnai, boleh kalian warnai kaligrafi ini dengan warna-warna kesukaan kalian, dan tak lupa namanya ditulis. Boleh kalian semua lembar kerja kalian boleh difoto, dikelaskan, dikirimkan ke ibu. Tapi kalau ingin langsung mendapat nilai, boleh kalian bawa ke sekolah di hari Senin besok kalau sudah terkumpul semua atau dititipkan ke wali kelas, nanti ibu nilai ya. Nah, ini jurnal harianku, pasti ada setiap minggunya. Kalian masih diisi kemarin, masih melaksanakan, insya Allah ya. Tetap ibu akan nilai setiap minggunya jurnal harianku. Setiap hari kalian isi, setiap tanggalnya diisi, apakah kalian melaksanakan atau tidak ya. Ya, nah untuk ayah dan bunda, Ananda dalam hafalan serta menulis huruf hijaiyah bersambungnya bagaimana? Nah, ini dapat
ayah bunda mama isi di akhir pembelajaran mengenai aspek Quran ini, di antaranya adalah dalam membaca, dalam menghafal, dalam menulis huruf hijaiyah bersambung, bagaimana perkembangannya ananda semua ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini cukupkan sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dengan semangat, fokus, dan tentunya dengan ikhlas. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, mama, ayah, bunda. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.